Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G yang Bapak Amputi Magang 3 ini. Nanti kita mulai pembelajaran pukul 7.00 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu masih seputar persamaan kuadrat, tapi kita di sini akan belajar tentang jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Oke, ketemu lagi ya sama Bapak di pertemuan kita yang kedua ini. Melanjutkan pembahasan kita yang di WA Group. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi yang sama, namun kali ini pada subbab yang berbeda, yaitu menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu. Nah, apa itu diskriminan? Dan apa sih rumus dari diskriminan itu? Diskriminan yaitu suatu nilai pada persamaan, umumnya persamaan kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Nah, dari persamaan kuadrat A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dapat diperoleh rumus ABC, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A, dan nilai di dalam akar yaitu B kuadrat min 4AC
Nah, itulah yang disebut dengan diskriminan atau biasa kita lambangkan dengan D kapital. Nah, nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC tanpa akarnya ya. Nah, jadi nilai D-nya itu yang di dalam akar dari rumus ABC. Nah, diskriminan apa sih yang bisa kita lakukan? Dengan menghitung nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, maka akan dapat ditentukan jenis akar-akar yang merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, apabila kita mencari nilai D-nya atau diskriminan, apabila hasilnya itu lebih dari 0, maka dua akar real nyatanya itu berbeda. Nah, maksudnya apa? Berbeda itu nilai X1 dan X2 nya itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, apabila didapatkan hasil nilai D nya itu sama dengan 0, maka dua akar real nya itu sama, yaitu X1 dan X2 nya sama. Kemudian apabila kita mendapatkan hasil nilai D nya itu kurang dari 0, mempunyai dua akar imajiner atau tak nyata kayak gitu. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Kita ke soal yang pertama, yaitu X kuadrat min 3X min 4. Nah, kita tuliskan nilai A nya adalah 1, nilai B nya adalah negatif 3, dan nilai C nya adalah negatif 4. Nah, rumus dari D adalah B kuadrat min 4AC. B nya itu negatif 3 dikuadratkan min 4, A nya 1, dan C nya itu negatif 4. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9, min 4 kali 1 kali min 4 sama dengan plus 16. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 25. Nah, 25 ini nilainya adalah lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 artinya apa? Nah, jadi persamaan di atas mempunyai dua akar real yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus buktikan seperti halnya sebuah perasaan sayang aja, kalau sayang-sayang nggak ada buktinya kan percuma. Nah, di sini kita harus buktikan nih. Nah, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, maka kita akan dapatkan X min 4 dikali X plus 1. Nah, ini kalau kita kalikan pelangi, maka hasilnya X kuadrat min 3X min 4. Nah, nilai X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, nilai X1 nya sama dengan 4 dan X2 nya adalah negatif 1. Maka kita akan dapatkan akar-akarnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Jadi terbukti. Jadi benar. Artinya adalah apabila D-nya itu lebih dari 0, maka mempunyai akar real yang berbeda. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Itu adalah 2X kuadrat min 12X plus 18. Nah, nilai A nya itu 2, B nya adalah negatif 12, dan C nya adalah 18. Nah, nilai D nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan, B nya adalah min 12 kuadrat 144. Kemudian min negatif 4 dikali 2 dikali 18. 8 dikali 18 adalah negatif 144. Maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini kita dapatkan nilai D-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya apa sesuai pernyataan di atas tadi? Nah, jadi apabila persamaan di atas D sama dengan 0, artinya adalah mempunyai dua akar real yang sama. Nah, kita buktikan. Nah, persamaannya adalah 2x kuadrat min 12x plus 18. Nah, ini kita bagi dengan 2.
Nah, kita dapatkan X kuadrat 12 dibagi 2 negatif 6, 18 dibagi 2 9. Kemudian kita faktorkan, maka hasilnya adalah X min 3 dikali X min 3. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Begitu juga dengan ini, hasilnya adalah X sama dengan 3. Jadi kita dapat simpulkan akar-akarnya adalah X1-nya 3 dan X2-nya itu 3. Nah, di sini kita simpulkan, maka apabila D-nya itu sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya itu sama. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tentukan jenis dari akar persamaan kuadrat berikut dengan menghitung nilai diskriminannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 3 soal nih. 1, 2, 3. Nah, silahkan kalian kerjakan, kalian coba kerjakan lalu kirim di WhatsApp grup untuk latihan saja ya ini. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng melalui WhatsApp. Nah, ini selanjutnya Bapak akan berikan tugas ke kalian. Silahkan kerjakan soal berikut dan dikumpulkan melalui link yang Bapak berikan, atau bisa lewat WhatsApp. Nah, kemudian ini lanjutan soal yang Bapak berikan, biar kalian makin paham, karena semakin kalian sering berlatih maka akan semakin paham. Tetapi di sini tugas yang Bapak berikan udah ada jawabannya, tapi tidak semuanya. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikerjakan sesuai contoh dan penjelasan di atas. Nah, dari penjelasan Bapak silakan bisa bertanya melalui WhatsApp group. Jangan malu-malu untuk bertanya, sekecil apapun pertanyaan kalian akan Bapak jawab. Nanti kita lanjut ke WhatsApp group ya. Oke, sekian materi dari Bapak. Saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasan yang Bapak berikan kalian bisa paham. Jika ada salah kata, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini nilai a itu adalah koefisien dari x kuadrat dan b itu koefisien dari x. Nah, sedangkan c itu nggak ada pasangannya, dia jomblo. Jadi nilai negatif 4 itu kan sendirian, nggak ada nilai x-nya. Berarti negatif 4 itu nilai dari c. Nah, sedangkan yang nggak ada kan berarti x, bx. Nah, di situ kan nggak tertulis, berarti nilainya itu 0. Jadi b-nya itu 0, 0 kali x kan 0. Nah, jadi nggak ditulis tuh. Jadi persamaannya kan kembali ke soal x kuadrat negatif 4. Udah deh, tinggal kalian cari A-nya itu 1, B-nya itu 0, dan C-nya itu negatif 4.
Oke, baik. Karena waktunya udah habis, jadi Bapak simpulkan saja untuk materi pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kalian cara mengerjakannya yaitu kalian harus tahu apa itu diskriminan dan rumusnya diskriminan itu apa sih. Nah, rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, dari rumus itu kalian hitung dari persamaan kuadrat yang diberikan, itu kan ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Terus kemudian kalian masukkan ke rumus diskriminannya. Kemudian kalian hitung, setelah tahu hasilnya, kalian dapat simpulkan. Nah, nilai dari D itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, kemudian kalian simpulkan deh nilainya itu, nilai akarnya itu berbeda, sama, atau imajiner. Nah, jadi seperti itu saja. Kalian silahkan coba kerjakan latihan soalnya. Itu untuk tugas kalian. Meskipun itu tugas, kalian bebas kok sewaktu-waktu tanya ke Bapak caranya gimana. Silakan saja. Nanti akan Bapak usahakan untuk jawab pertanyaan dari kalian semua. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Sekian materi dari Bapak. Saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasan yang Bapak berikan kalian bisa paham. Jika ada salah kata, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih semuanya anak-anak kelas 9G. Semangat belajarnya ya. See you.